Nah, kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat dalam lindungan Allah. Sebelum saya lanjut ke pembukaan acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nang Samsi, selaku host daripada acara kajian refleksi 76 sejarah HMI yang bertemakan refleksi dan proyeksi arah perjuangan HMI sebagai inisiator kemajuan bangsa. Adapun perspektif dalam kerja ini, mungkin teman-teman nanti yang mau ketika ada sesi tanya jawab silakan mungkin unmute dan ketika misalkan acara ini sedang berjalan silakan di-mute dulu supaya mungkin untuk mengatasi waktu saya serahkan kepada moderator yaitu Rakanda Demis. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera teman-teman semua, teman-teman perjuangan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi meskipun dengan keadaan jarak yang memisahkan. Teman, semoga tidak mengurangi esensi dari silaturahmi kita. Selamat malam kepada Kanda Jepri dan selamat malam kepada teman-teman pengurus cabang HMI Kuningan dan selamat malam kepada peserta yang mengikuti kajian malam ini. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan kurikulum kita sebagai dari pemateri. Data pribadi, nama Jeffrey Hari Akbar SHMH, alamat Kabupaten Rembang, tempat tanggal lahir Kediri 18 Mei 1988. Pendidikan SD Negeri Balowerti 3 Kota Kediri, SMP Negeri 1 Kediri, SMA Negeri 2 Kediri, S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Sedang kuliah program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Undip Semarang. Pengalaman organisasi internal HMI bidang ideologisasi dan kajian PA HMI Komisariat Hukum UMM. Koordinator BPL HMI Cabang Malang. Pemateri sejarah perjuangan HMI. Organisasi eksternal HMI yaitu Ketua OSIS SMPN 1 Kediri, Ketua OSIS SMAN 2 Kediri, Ketua UKM Karate Universitas Muhammadiyah Malang, pimpinan redaksi atau Pimpred Pres Ajas Fakultas Hukum UMM, Ketua BEM Fakultas Hukum UMM, Ketua Senat Mahasiswa UMM, Sekretaris Majelis Daerah Kahmi Alumni HMI Kabupaten Rembang. Pengalaman kerja, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Malang Corruption Watch, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Manajer HRD PT 2 Kelinci, Kacang 2 Kelinci, Manajer HRD PT Malindo Feed Mill, Manajer HRD dan Industri Relation PT Suri Tani Pemuka. Training HMI Cabang Malang LK1 HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM.
Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus HMI Cabang Kuningan, pengurus komisariat, dan juga dari komisariat di luar Kuningan. Mohon maaf sekali, ini sinyal saya agak susah ya, karena mungkin habis hujan atau bagaimana, sehingga ini saya tidak bisa menampilkan video. Semoga nanti lain kali sinyalnya bagus dan kita bisa saling bertatap muka, ataupun kemudian di Zoom dengan fasilitas yang lebih lengkap. Baik, terima kasih. Mohon izin materinya ini nanti diberi waktu berapa menit untuk ngisi dan kemudian nanti untuk tanya jawabnya. Untuk ngisi materi 1,5 jam dan untuk tanya jawab ada waktu 15 menit. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kawan-kawan kita lihat temanya menarik ya. Kita ngomong tentang dimensi manusia, yaitu ada kemudian refleksi ke belakang, proyeksi ke depan hari ini, dan bagaimana kemudian melihat hari ini kita berpijak. Sebelum itu, kita hanya ingin menyampaikan ada aturan main di sini. Dalam forum ini bukan anti kritik, tapi kita berharap teman-teman bisa berdialektika. Dialektika itu adalah doktrin dari Hegel. Konsep dialektika itu ada tesis, antitesis, dan sintesis. Saya menyampaikan apapun, itu adalah tesis saya. Kawan-kawan mau menyanggah, mau bertanya, berpendapat, baik itu asal bunyi ataupun berdasarkan literatur ilmiah, itu adalah antitesis kawan-kawan. Dihasilkanlah suatu sintesis atau kesimpulan bersama. Jadi dalam kesempatan ini, saya berfungsi untuk menstimulan, merangsang kawan-kawan untuk berpikir. Karena kita lihat cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi kalau kita lihat dalam konteks filsafat, Philos dan Sophie mencari hakikat kebenaran yang tidak ditemukan kebenaran lagi. Hakikat manusia salah satu adalah seonggok daging yang mungkin hina, dia punya otak, belum tentu punya akal, tapi sedang galau lalu lalang di muka bumi antri menunggu ajal kita datang. Nah, itu banyak konsep. Silakan teman-teman lihat dari berbagai perspektif sudut pandang supaya kita dewasa dan ilmiah. Baik, kita ngomong tentang sejarah perjuangan hari ini, kemudian kita ngomong tentang bagaimana posisi hari ini dan proyeksi. Kalau kita lihat di konteks sejarah, kalau teman-teman lihat, apa sih sejarah itu? Teman-teman pasti tahu ya, banyak sekali doktrin, pendapat ilmiah yang kemudian dicatat. Tapi kurang lebih itulah perbuatan manusia yang terjadi di masa lampau yang hari ini kita bisa kenang, kemudian kita bisa pelajari untuk kemudian kita bisa membandingkan dengan hari ini dan ke depan. Karena hakikat sejarah itu terus berulang. Cuma hanya konteksnya seolah-olah berbeda, kemasannya berbeda, tapi intinya selalu bersama. Jadi dia terus berputar gitu kan ya. Karena sejarah itu terus kemudian akan menjadi catatan apa yang akan bisa dikenang untuk bagaimana belajar di masa yang depan. Ketika kita melihat HMI tentu banyak hal, teman-teman di LK2, kemudian di LK3, konteks tadi. Mungkin moderator mohon dibantu untuk di silent teman-teman yang lain. Baik, saya lanjutkan. Halo, Bang. Halo, ya, oke ya. Tadi masih ke mute ya. Oke, saya lanjut. Baik, kita lihat kalau teman-teman lihat dalam sejarah HMI tentu sudah banyak belajar LK1, di LK2 ataupun LK3. Kita melihat di LK1 disampaikan secara deskriptif, di LK2 lebih mendalam, LK3 lebih mendalam lagi. Nah, ketika melihat latar belakang sejarah HMI, tentu kita bisa melihat kondisi Islam di dunia internasional, kondisi Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum merdeka dan merdeka, kemudian bagaimana kondisi hari ini, gitu kan ya. Kalau kita melihat dalam kondisi internasional, waktu itu kita kalah seolah-olah dengan Renaissance. Dulu Islam hampir bisa menguasai 2/3 wilayah dunia.
Tapi kebanyakan orang Islam jumut jalan di tempat, terjebak pada romantisme masa lalu tanpa mau bergerak dan berprestasi kembali. Ada kemudian diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan kemudian menutup kesempatan untuk berpikir, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kondisi di NKRI, dulu sekitar tahun 1596 kalau tidak salah, Cornelis de Houtman itu mendarat pertama kali di Banten. Kan tahu ya dulu bahwasanya rempah-rempah itu sangat menarik di Eropa. Jadi pedagang-pedagang waktu itu banyak yang untuk kongsi dagang, kemudian mencari jalur pelayaran baru di Asia Tenggara, kemudian di Indonesia mencari rempah-rempah. Nah, kalau teman-teman lihat tentu pelajaran SD adalah Indonesia dijajah oleh siapa selama berapa lama, gitu kan ya. Selalu jawabannya adalah Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Padahal kalau teman-teman lihat, dulu juga belajar juga, kita dijajah tidak hanya Belanda, tapi di situ ada Portugis, ada Spanyol, ada Jepang. Nah, sehingga kemudian kalau teman-teman lihat di situ, harusnya bisa melihat, oh ternyata kita tidak hanya dijajah Belanda, tapi juga yang lain. Nanti tinggal dikurangi, 1945 dikurangi 1596, kurang lebih 350 tahun, berarti itu bukan penjajahan, tapi baru masuk. Nanti coba lihat, itu ada misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, dia mencari kejayaan dan kekayaan, ya. Glory berarti ekspansi wilayah, Gospel, misi sending Kristiani, karena agamanya Kristiani waktu itu. Nah, sedangkan di Indonesia di tahun 1500-an, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sifatnya masih kedaerahan, sehingga ketika melakukan perlawanan, mereka kemudian tercerai-berai karena tidak bersatu. Coba kemudian kita lihat bagaimana kondisi kemudian di umat Islam di Indonesia. Dulu dikategorikan 4 kriteria besar ya. Yang pertama, umat Islam yang hanya menjalankan Islam sebatas pada ritual, misalkan upacara perkawinan, kematian. Kemudian yang kedua, alim ulama dan para pengikutnya yang dia seperti ajaran Rasulullah, jadi dunia dan akhiratnya seimbang. Ada juga golongan alim ulama dan para pengikutnya, di mana kemudian dia ini karakteristiknya adalah hanya ngomong tentang akhirat saja ibadah. Ada juga golongan kecil yang fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi dia tidak meninggalkan Quran dan hadis. Nah, kita lihat di perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Waktu sebelum merdeka, setelah merdeka, itu kan ya, sangat jarang orang bisa sekolah. Bisa masuk di perguruan tinggi itu pun orang-orang pilihan, biasanya orang-orang golongan ningrat, orang-orang tuan tanah, kaya, dan sebagainya. Sistem perguruan tingginya masih sekuler. Konsep sekuler adalah pemisahan antara urusan duniawi dengan agama, gitu kan ya. Nah, terus kemudian waktu itu teman-teman lihat, waktu Lafran Pane itu sekolah dan sebagainya di Jogja, ada PMY, Perserikatan Mahasiswa Jogja, ada SMI, Serikat Mahasiswa Indonesia di Surakarta. Nah, terus kemudian, apa yang melatar belakangi itu? Lafran Pane itu sering dia merenung di masjid gede gitu kan ya, di Jogja, ngajak teman-temannya, gitu kan ya. Nah, kemudian dia berpikir, kenapa kita nggak buat gerakan? Nah, sebelum kita lihat itu, ayo sekilas saja kita lihat deskripsi tentang Lafran Pane. Lafran Pane itu siapa? Anak ke-6 dari Sultan Panguraban Pane. Lahir di Sipiro, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan. Nah, dulu itu bahkan ketika dia mendirikan HMI itu tanggal lahirnya itu dirahasiakan. Karena kebetulan ketika dia mendirikan HMI itu sama dengan tanggal lahirnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan hafalan, kapan ya Lafran Pane itu mendirikan HMI kan tahu pasti 5 Februari tahun 47. Selisihnya 25 tahun karena dia mendirikan HMI itu kurang lebih ketika umurnya 25 tahun. Berarti 5 Februari 1922 itu lahirnya. Nah, kemudian ketika dia lahir di situ, dia tidak kemudian serta-merta lurus gitu kan ya. Dia pernah mondok di Muhammadiyah, pernah belajar di Wusta, kemudian pernah belajar di pondok-pondok, dan kemudian dia tidak hanya di situ, ketika dulu dia ikut kakaknya dokter Tarib gitu kan ya. Nah, terus kemudian dia dikeluarkan dari sekolah karena memang bandel dulu kecilnya. Bandel itu bukan berarti selalu nakal ya. Makanya kalau teman-teman dalam teknik parenting punya adik ataupun anak yang nakal, jangan dimarah-marahi. Diajak berpikir saja sedari dini. Karena biasanya orang-orang yang nakal itu yang sukses karena survive gitu kan ya. Nah, terus kemudian kalau sudah seperti itu, kita lihat lagi. Ketika dia sudah seperti itu, Lafran Pane ini kemudian tidak diam di situ kan ya. Dia dibawa oleh kakaknya. Kalau teman-teman tahu Arman Pane, Sanusi Pane di sastra ya, itu kakaknya. Nah, jadi dia diajak ke Jakarta. Kemudian dia kuliah, karena dulu teman-teman lihat ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja ya. Nah, dia juga ikut ke Jogja.
sekolah. Nah, di dalam sekolah ini, Lafran Pane sekolah di mana? Dulu kalau teman-teman lihat ada STI, Sekolah Tinggi Islam. Ya, itu yang menjadi cikal bakal UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, dulu dia kuliah di situ. Kalau teman-teman lihat di tahun berapa dia sekolah, sekitar kurang lebih tahun 1948. Kemudian kalau teman-teman tahu UGM itu dinegerikan di tanggal 19 Desember 49. Itu gabungan dari beberapa ya. Ada STI, Sekolah Tinggi Islam, ada AIP, Akademi Ilmu Politik. Kemudian ada di Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada di Klaten itu bersatu. Itu cikal bakalnya dulu UGM. Terus kemudian karena dia kuliah di AIP, dari STI dia pindah ke AIP tahun 48. Ketika AIP berfusi, Akademi Ilmu Politik itu ketika UGM sudah bersatu itu menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik. Sehingga Lafran Pane itu adalah mahasiswa angkatan pertama di situ. Dan lulus angkatan pertama kurang lebih kalau nggak salah lulusnya Januari 61. Nah, 51 ya, mohon maaf. Nah, setelah itu selesai, tidak berhenti di situ. Tadi kita kembali lagi ya, tadi flashback, kita lihat Lafran Pane. Nah, teman-teman kalau mau screening LK2, LK3 gitu kan ya, harusnya hafal ini, sudah di luar kepala. Kapan HMI lahir? 5 Februari 1947, Rabu Pon 1878 tahun Saka, 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, di Jalan Setio Diningrat, kalau sekarang Jalan Panembahan Senopati. Pada jam mata kuliah tafsir, dosennya Husain Yahya. Nah, jadi dia sudah izin rektor STI waktu itu, Profesor Abdul Kahar Muzakir. Teman-teman ini menarik. Kalau teman-teman lihat piagam Jakarta, kurang lebih di situ ada 3 tanda tangan ya. Itu salah satunya adalah Profesor Abdul Kahar Muzakir, yaitu rektor STI saat itu. Nah, dia izin pada jam mata kuliah tafsir, dosennya Husain Yahya, dia maju ke depan nih. Hari ini adalah pembentukan organisasi mahasiswa Islam yang mau saja yang diajak mendirikan, yang menolak biarkan terus menolak, toh tanpa mereka organisasi ini masih dapat berjalan dan berdiri. Itu kurang lebih dia mendirikan dengan 14 temannya ya. Antara lain yang terkenal itu kayak Yusdi Ghazali, itu pendiri PII kan ya. Terus kemudian ada Maisarah Hilal, cucu dari Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, ketika berdiri itu menarik sekali, tantangannya tidak selesai. Nah, kenapa dikatakan tidak selesai? Karena nanti di 9 bulan pertama dia punya banyak tantangan sekali di eksternal ataupun di internal Islam. Ya. Kalau teman-teman lihat ada Kongres Umat Muslim Indonesia yang kedua di Jogja. Nah, itu salah satu hasilnya apa? Satu-satunya organisasi mahasiswa Islam adalah HMI. Satu-satunya organisasi pelajar Islam adalah PII. Satu-satunya organisasi mahasiswa Islam adalah Warmusi. Satu-satunya partai Islam adalah Masyumi. Kurang lebih begitu kalau dulu itu. Nanti teman-teman bisa lihat ya, naskah teksnya Kongres Umat Muslim Indonesia yang kedua, itu diikuti oleh banyak organisasi ormas Islam, kaum intelektual cendekia Islam, gitu kan. Nah, nanti akan muncul pertanyaan pasti. Lah kalau memang hasil Kongres Umat Muslim Indonesia yang kedua, lantas kenapa kok hari ini banyak muncul organisasi mahasiswa Islam yang lain? Dan nanti bisa kita kaji, silakan teman-teman bisa bertanya itu kan ya. Kita nanti akan literaturkan, literasinya banyak. Nanti kita nitip doa ya, salah satu untuk para pendiri HMI, kemudian senior-senior kita yang sudah mendahului kita, Lafran Pane dan sebagainya. Nanti terkhusus kalau sejarah itu biasanya saya minta doa untuk almarhum Profesor Agus Salim Sitompul. Ya, bukunya banyak sekali. Semasa hidup sering banyak belajar, gitu kan ya. Saya punya banyak bukunya karena waktu ulang tahun dikirim ke cabang Malang, diberikan kadonya, ditulisi setiap bukunya, suruh belajar sejarah. Sampai sekarang saya tata rapi supaya nanti adik-adik bisa belajar. Oke, kembali ke materi tadi. Nah, waktu berdiri itu tujuannya apa? Bukan seperti sekarang terbinanya insan akademis pencipta pengadi dan sebagainya itu, tapi hanya 2 waktu itu tujuan berdirinya. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Yang kedua adalah menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Kenapa waktu itu menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam serta mempertahankan kemerdekaan? Teman-teman lihat, kita berdirinya 2 tahun setelah merdeka. Dulu ada agresi militer Belanda 1, ada agresi militer Belanda 2. Di tahun berapa itu? Tahun 47, tahun 49. Nah, di situ nggak selesai ternyata. Jadi waktu itu HMI baru berdiri, usianya mungkin masih muda, tapi waktu itu Ahmad Tirto Sudiro, yaitu Wakil Ketua PBHMI itu dirikan CM. Apa itu CM? Kop mahasiswa. Komandannya Hartono, wakil komandannya Ahmad Tirto Sudiro. Jadi dia bersatu nih dengan TNI gitu kan ya,
dengan tentara kita, dengan masyarakat, dengan rakyat untuk membantu supaya kemudian apa yang dilakukan, mempertahankan kemerdekaan, terus kemudian dia juga melawan pemberontakan PKI di Madiun 18 September 48. Nah, terus kemudian tidak selesai di situ. Nanti ada lagi Mari Muhammad. Siapa Mari Muhammad? Itu Mari Muhammad Wakil Ketua PBAMI mendirikan kami, KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya, kami itu kan kalau teman-teman kemarin nanya, kami itu apakah kami yang sekarang? Bukan. Apa kami yang M-nya 2? Bukan. Jadi kami yang M-nya 1. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami itu polanya dulu dibentuk di setiap universitas atau kabupaten kota yang ada perguruan tinggi, dan itu adalah fusi gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa ekstra. Nah, nanti kita sambungkan itu ya dengan Tritura gitu kan ya. Coba teman-teman lihat. Coba kita lihat kemudian selanjutnya ketika sudah selesai seperti itu HMI ya, waktu itu sudah selesai. Terus kemudian yang menarik kembali apa? Teman-teman coba lihat di waktu kemudian kami dibentuk. Kapan kurang lebih kami dibentuk? 25 Oktober 65. Tugasnya apa? Mengamankan Pancasila, memperkuat bantuan kepada ABRI dalam pemberantasan Gestapo dan PKI. Ya, terus waktu itu kalau teman-teman lihat lagi, kami ini rapat umumnya luar biasa. Kurang lebih November 65 di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Itu dia aksi. Puncak aksinya tanggal 10 Januari 66. Kalau teman-teman sering belajar ada Tritura, 3 tuntutan rakyat. Itu kan ya. Nah, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari PKI, turunkan harga sembako. Nah, ini reminder saja ya, karena saya yakin teman-teman di LK1 kan sudah banyak belajar, nanti lebih banyak diskusi. Terus kemudian setelah selesai itu, tidak selesai di sana, tantangan internal juga kuat. Teman-teman tahu kan yang namanya NDP, nilai-nilai dasar perjuangan. Saya kadang kalau pas sampai hari ini keliling, lihat, keliling ke cabang, ternyata banyak. Bang, maaf Bang, memotong dulu Bang. Oke. Ini ada kesalahan teknis tadi, Abang dijadikan host. Nah, maaf mau minta dipindahin hostnya ke HMI Cabang Kuningan dulu Bang. Silakan. Iya, dari abangnya dipindahin ke, tadi kan abang sekarang jadi host nih. Tolong pindahin dulu ke itu, minta bantuannya ke HMI Cabang Kuningan dulu Bang. Soalnya ada yang mau masuk lagi. Oh, makanya dari tadi ada yang minta di-admit ya. Maaf Bang, tadi ada kesalahan Bang. Kirain teh Abang tadi mau masukin itu kok apa ngeser materinya gitu di ini. Oke. Sudah? Belum Bang. Sudah bisa? Belum bisa Bang. Belum pindah hostnya. Hostnya masih di Abang. Bentar. Ini sudah tak klik ya. Di sini sudah tak pindah, Dek. Bisa kelihatan nggak? Oh, udah belum, di sini masih Abang yang jadi hostnya Bang. Kalau di sini. Bentar. Ini sudah bukan host lagi ya. Sudah? Belum, masih belum Bang. Oke, nggak apa-apa, sudah. Lanjut aja kalau belum, nanti kalau tak admit. Bertakutnya malah mengganggu ke Abang.
Ya. Kalau apa nih yang penting aku ngejar materi nanti sambil diskusi ya. Kita ini ya. Oke, siap Bang kalau Oke. Bang. Ya. Oke, kita lihat sekarang di NDP ya, nilai-nilai dasar perjuangan. Ini hanya titipan salam kalau kita lagi ketemu dengan alumni-alumni yang senang kajian NDP sampai sekarang. Kita sering melihat adik-adik itu kadang tidak paham NDP atau kemudian tidak bersama. Kalau loyalitas kita tentu sudah paham sangat loyal. Namun kemudian kalau kemudian tidak paham NDP sebagai jantung, sebagai kiblat, sebagai landasan kita bergerak, gitu kan ya, itu sangat disayangkan. Bahkan banyak juga yang ternyata nggak paham sejarah NDP itu bagaimana. Nah, sedikit saja saya sampaikan di sini. Kita ngomong tentang nilai dasar perjuangan, ya. NDP hati-hati. Singkatannya apa nilai dasar perjuangan? Kapan itu dibuat? Teman-teman minimal harus tahu. Oh, langsung ingatnya adalah Malang gitu kan ya, tahun 1969. Waktu itu ketua PBHNI-nya siapa? Cak Nur atau Nurkolis Majid. NDP itu lahir karena waktu itu kita belum punya dasar terkait dengan keislaman dalam kaderisasi training-training formal. Yang dilakukan waktu training-training formal saat itu adalah sesuai dengan konsep yang dibuat, namun umum. Nah, di situ kemudian perlu dibuat suatu standarisasi terkait dengan pemahaman. Maka yang terjadi adalah kita juga melihat ada kaum muda Marxis ya waktu itu membuat buku saku. Jadi bagaimana kemudian kaum perjuangan kaum muda Marxis waktu itu, sehingga waktu itu kita menyusun pada Kongres HMI yang ke-9 di Malang tahun 69 ini dipresentasikan oleh Nurkolis Majid. Jadi waktu itu namanya belum NDP tapi Nilai Dasar Islam atau NDI. Nah, waktu itu Cak Nur presentasi, akhirnya Kongres menetapkan bahwasannya dipersilahkan untuk kemudian disempurnakan. Maka kalau teman-teman lagi screening di LK2, LK3, biasanya ada pertanyaan mendasar, siapa perumus NDP? Itu ada 3, Nurkolis Majid, Syakib Mahmud, dan Endang Saifuddin Ansari. Kan ya? Nah, jadi teman-teman jangan lupa, bisa benang merahnya ada di situ. Nurkolis Majid, Syakib Mahmud, dan Endang Saifuddin Ansari. Nah, jadi tadi ingat di tahun 69 Kongres HMI yang ke-9 di Malang sudah dipresentasikan, kemudian amanat Kongres adalah meminta untuk menyempurnakan. Ketika disempurnakan itu, maka dibentuklah tim perumus yang ada 3, yaitu Cak Nur, Syakib Mahmud, dan Endang Saifuddin Ansari. Nah, ketika sudah dibuat demikian, maka yang terjadi adalah pada Kongres yang selanjutnya, yaitu yang ke-10 di Palembang, tahun 71, itu dikukuhkan. Namanya bukan lagi nilai dasar Islam atau NDI, tapi namanya adalah NDP, nilai dasar perjuangan. Nah, jadi waktu itu ada 7 tema pokok. Ini urut ya. Yang pertama tentang dasar-dasar kepercayaan. Yang kedua tentang pengertian tentang dasar-dasar kemanusiaan. Ketiga, keharusan universal dan kebebasan berusaha. 4, ketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan. 5, individu dan masyarakat. 6, keadilan sosial dan ekonomi. Terus kemudian ada keadilan yang ke-7 kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Nah, sering ada muncul pertanyaan, kenapa kemudian dari nilai dasar Islam diubah menjadi NDP? Karena kalau pakai nilai dasar Islam atau NDI itu justru menyempitkan makna Islam sendiri. Apalagi mengklaim dengan nama Islam, takutnya malah Islamnya kayak seolah-olah dikecilkan gitu kan ya. Nah, selain itu kata perjuangan itu ada suatu makna usaha sungguh-sungguh untuk merubah keadaan. Nah, disinilah kemudian judulnya juga terinspirasi, kalau teman-teman lihat, Syahrir ya punya buku judulnya Perjuangan Kita. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian waktu Orde Baru, zamannya Presiden Soeharto, kalau teman-teman ingat ada NKK BKK, Undang-Undang Nomor 5 juga tahun 85 tentang Asas Tunggal Pancasila. Sehingga NDP itu dirubah namanya menjadi NIK, nilai identitas kader. Dari NDP, tadi ingat ya nilai dasar Islam menjadi NDP, kemudian nilai identitas kader. Di sini dirubah, tapi tidak merubah isi dari NDP tersebut. Nama ini disahkan, jadi NDP menjadi NIK di Kongres yang ke-16 di Padang tahun 86. Itu dirubah, tapi ingat di sini hanya perubahan secara ADART ya, secara implisit perubahan nama NDP ke NIK dan penggantian asas organisasi dari Islam menjadi Pancasila. Nah, jadi istilahnya apa ya waktu itu ya?
Ada gerakan HMI dari ideologis ke intelektualis, sehingga dari struktural ke formalistik ke substansial kultural. Jadi teman-teman setidaknya tahu, oh begitu. Nah, karena ada inilah kemudian disebut ada kemudian HMI Dipo dan HMI MPO. HMI Dipo karena dulu jalannya Jalan Diponegoro, kalau sekarang kan Sultan Agung. Kalau MPO Majelis Penyelamat Organisasi, karena kawan-kawan kita ini tidak sepakat waktu itu kita ikut mengubah asas dalam ADART, gitu kan ya. Tapi itu saja sejarahnya. Tapi ingat kahminya satu ya. Jadi MPO Dipo sama saja. Nah, dan semuanya bersatu di situ. Setidaknya teman-teman tahu historinya. Nah, mungkin di situ moderator silahkan kita banyak diskusinya, karena saya berharap banyak diskusinya itu tadi hanya untuk merangsang, menstimulan, termasuk bagaimana hari ini dan kita ke depan. Saya akan bahas ketika kita diskusi. Dipersilakan. Halo, moderator. Ya Bang, ya Bang. Silakan kepada teman-teman yang mau menanyakan terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan. Barangkali ada yang mau menanyakan, langsung di-unmute aja. Teman-teman yang mau menanyakan,